Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Limatul Aziza dalam pelajaran matematika kelas 10 semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Mari kita tinjau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah agar siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis fungsi. Sebelum membahas materi ini, kita ingat kembali materi prasyarat, yaitu tentang pengertian fungsi dan penyajian fungsi. Definisi fungsi. Fungsi f memetakan dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan sebagai suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dengan demikian, kita bisa lihat ciri-ciri dari fungsi adalah anggota A habis dipasangkan, anggota A hanya punya satu pasangan. Kemudian bagaimana menyajikan fungsi? Fungsi bisa disajikan menggunakan diagram panah, masih ingat? Menggunakan himpunan pasangan terurut, menggunakan diagram kartesius, ataupun menggunakan rumus fungsi. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Syarat fungsinya dipenuhi, yaitu setiap anggota A punya pasangan, anggota A pasangannya hanya satu. Nah, untuk menyatakan dia fungsi injektif, kita bisa tinjau dari himpunan B, yaitu anggota B hanya punya satu pasangan di A. Apabila kita tinjau dari anggota A, maka setiap anggota A punya pasangan yang berbeda di B. Yang kedua, fungsi surjektif. Setiap anggota A punya pasangan, anggota A pasangannya hanya satu, yaitu ini syarat fungsinya. Nah, untuk menyatakan dia surjektif, kita tinjau dari B, setiap anggota B punya pasangan di A. Maka kita bisa membedakan yang injektif dengan surjektif. Yang ketiga, fungsi bijektif. Setiap anggota A punya pasangan, anggota A pasangannya hanya satu, setiap anggota B punya pasangan, anggota B pasangannya hanya satu. Nah, kalau kita lihat ini injektif sekaligus surjektif, maka disebut bijektif atau fungsi satu-satu. Lihat contoh. Contoh yang pertama, manakah yang termasuk fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Diberikan ada 5 gambar. Kita perhatikan satu persatu. Gambar yang pertama atau yang A, kita lihat syarat fungsinya dipenuhi. Dari himpunan A habis dipasangkan, kemudian pasangannya satu-satu. Nah, kalau dilihat di B, di sini setiap anggota B, bukan setiap anggota B yang punya pasangan di A, pasangannya hanya satu, maka ini memenuhi yang disebut fungsi injektif. Gambar yang B, ya, syarat fungsinya setiap anggota A punya pasangan dan pasangannya masing-masing satu. Ya, setiap anggota B punya pasangan di A. Apakah itu satu pasangannya atau dua pasangannya tidak jadi masalah. Ini adalah memenuhi syarat fungsi surjektif. Yang ketiga, ya dia injektif masuk, surjektif masuk, maka bijektif. Dan yang keempat, ini juga surjektif. Yang kelima, bijektif. Ya, sudah bisa dipahami? Baik. Yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya 5, 6, dan 7.
Manakah di antara pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi surjektif? Lihat fungsi surjektif yang ditanya. Nah, maka kita perhatikan di sini, ya, A sebagai domain dan B sebagai kodomain. Dari setiap fungsi yang ada di nomor 1, 2, 3, dan 4, setiap anggota A-nya sudah ada semua, 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana sih anggota B? Kita lihat fungsi 1. Fungsi 1, anggota B yang tertulis di situ hanya 6. Ya, ada 2 yang tidak masuk. Berarti ini tidak memenuhi fungsi surjektif. Ya, 5 dan 7-nya tidak ada. Yang kedua, sama, 5-nya ada, 6-nya ada, tapi 7-nya tidak ada, berarti juga bukan surjektif. Yang ketiga bagaimana? 5, 6, dan 7-nya ada, maka fungsi surjektif. Yang keempat bagaimana? Ya, 5, 6, dan 7-nya ada, maka ini juga fungsi surjektif. Paham? Baik, kita sudah lihat dua contoh 1 maupun contoh 2 yang menggunakan diagram panah maupun yang menggunakan himpunan pasangan terurut. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mari kita lanjutkan dengan berlatih soal. Lihat soal latihan. Latihan nomor 1. Misal himpunan A anggotanya 2, 3, dan 4, dan himpunan B anggotanya 4, 9, dan 16. Jika F memetakan dari A ke B dengan rumusan fx sama dengan x kuadrat, maka F adalah fungsi apa? Nah, sebelum mengidentifikasi, maka kita cari dulu pasangan dari anggota A dengan mensubstitusi 2, 3, dan 4 ke rumusan fx sama dengan x kuadrat. Nah, setelah kita ketahui pasangannya, baru bisa kita identifikasi dia termasuk fungsi apa. Soal yang kedua. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Maka kita uraikan dulu anggota A, kemudian anggota B, kemudian pasangan terurut ini kita perhatikan satu persatu, kita identifikasi mana yang termasuk fungsi injektif. Sudah paham kan soalnya? Silahkan dilanjutkan dengan latihan. Apabila ada kesulitan, nanti bisa kita diskusikan. Demikian akhir dari pelajaran kali ini. Selamat berlatih. Terima kasih. Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.